Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Aryani dengan NIM 2024 0510310142 dari Prodi S1 Farmasi kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan substansi dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Metode yang dipilih tergantung, yaitu tekstur bahan, kandungan air, senyawa yang akan diisolasikan. Ekstraksi adalah membunuh jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi atau hidrolisis oleh enzim. Proses dengan ekstraksi yang berjalan paralel, yaitu pertama, washing out, adalah proses ekstraksi dari sel tumbuhan yang sudah pecah. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses ekstraksi dari sel tumbuhan yang masih utuh. Yang ketiga, atau yang terakhir, proses difusi melalui beberapa tahap, yaitu penetrasi soplan ke dalam sel tanaman. Yang kedua, sel tanaman akan mengembang. Yang ketiga, difusi zat kandungan keluar sel. Metode ekstraksi gunanya untuk melarutkan senyawa yang terdapat dalam jaringan tanaman ke dalam pelarut yang dipakai untuk proses ekstraksi tersebut. Alkohol. Alkohol yaitu pelarut universal karena menarik semua golongan senyawa metabolit sekunder. Oke, selanjutnya, ekstraksi adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir seluruh pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ekstrak cair adalah sediaan dari Simplicia nabati yang mengandung pelarut sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Jika tidak dinyatakan lain, pada masing-masing monografi tiap mili ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram Simplicia yang memenuhi syarat. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sampel harus mudah didapatkan kembali dari cairan penyari. Yang kedua, cairan penyari tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Yang ketiga, tidak mau campur antara pelarut dan penyari. Yang keempat, memiliki perbedaan bobot jenis yang nyata. Yang kelima, memiliki titik didih yang nyata. Yang keenam, penyari tidak mengganggu pada analisis selanjutnya. Yang ketujuh, tidak menimbulkan buih dan emulsi sewaktu digojok. Pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, selektivitas. Pelarut hanya boleh melarutkan ekstraksi yang diinginkan, bukan komponen-komponen lain dari bahan ekstraksi. Yang B, kelarutan. Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstraksi yang besar atau kebutuhan pelarut yang lebih sedikit. Yang C, kemampuan untuk tidak saling bercampur. Pada ekstraksi cair ke cair, pelarut tidak boleh atau hanya secara terbatas larut dalam bahan ekstraksi. Yang ke D, kerapatan. Terutama pada ekstraksi, cair ke cair sedapat mungkin terdapat perbesaran kerapatan yang besar antara pelarut dan bahan ekstraksi. Yang ke E, reaktivitas. Pada umumnya, pelaku tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-komponen bahan ekstraksi. F, titik didih. Karena ekstraksi dan pelarut biasanya harus dipisahkan dengan cara menguap, destilasi atau rektifikasi, maka tidak didih kedua bahan itu tidak boleh terlalu dekat. Selanjutnya, kriteria yang lain. Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak beracun, tidak terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas yang rendah dan stabil secara termis. Slide selanjutnya, macam-macam ekstraksi. Berdasarkan bentuk campuran, yang pertama, ekstraksi padat ke cair. Yang kedua, ekstraksi cair ke cair. Berdasarkan proses pelaksanaannya, ekstraksi yang berkesinambungan continuous extraction yaitu pelarut yang sama dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Yang kedua, ekstraksi bertahap, batch extraction, yaitu tiap tahap dipakai pelarut yang baru. Slide selanjutnya, macam-macam ekstraksi. Berdasarkan pemanasan yang digunakan, yaitu cara dingin, maserasi atau perkulasi. Yang kedua, cara panas, reflux atau shocklet, digesti, infus, dekok. Yang lainnya, yang pertama, ekstraksi yang berkesinambungan. Yang kedua, supercritical karbon dioksida. Yang ketiga, ekstraksi ultrasonik. Yang keempat, ekstraksi energi listrik. Ekstraksi padat ke cair yaitu maserasi, padat ke cair bertahap, perkolasi atau liksifikasi, sokletasi padat ke cair, disilitasi uap air berkesinambungan. Memerlukan kontak yang lama antara pelarut dengan padatan atau bahan yang akan diekstraksi. Ekstraksi cair ke cair, liquid ke liquid extraction is a useful method to extraction components of a mixture seperti gambar tersebut.
Maserasi adalah proses perendaman, pengekstraksikan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar. Secara teknologi, termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada kesetimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinu terus-menerus. Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. Maserasi padat ke cair bertahap. Yang kedua, membiarkan padatan terendam dalam suatu pelarut. Yang tiga, proses perendaman tanpa pemanasan, yaitu suhu kamar dengan pemanasan atau suhu mendidih. Selanjutnya, sesudah disaring, residu yang dapat diekstraksikan kembali. Proses dapat diulang beberapa kali sesuai kebutuhan. Pelarut air butuh proses ekstraksi lebih lanjut. Maserasi. Pelarut organik atau filtrat langsung dikumpulkan dan dievaporasi atau diuapkan. Keuntungannya cepat dan tidak efektif dan efisien. Waktu rendam bervariasi antara 50-30 menit atau 24 jam. Jumlah pelarut 10-20 kali jumlah sampel. Slide selanjutnya. Contoh cara maserasi, masukkan 10 bagian simplisia dengan derajat yang cocok ke dalam bejana, dituangi dengan penyaring 75 bagian, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil diaduk sekali-kali setiap hari, lalu diperas dan diampasnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari. Penyarian diakhiri setelah pelarut tidak berwarna lagi, lalu dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang tidak bercahaya. Setelah 2 hari lalu endapan dipisahkan. Slide selanjutnya, perkolasi. Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna, exhaustive extraction, yang umumnya dilakukan dengan penetasan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara tahapan perkolasi sebenarnya, atau penetasan atau penampungan ekstrak. Terus menerus sampai diperoleh ekstraksi perkolat yang jumlahnya 1-5 kali bahan. Dan ini contoh gambar perkolasi. Contoh cara perkolasi yaitu dibasahkan 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok, menggunakan 2,5 bagian sampai 5 bagian cair penyari dimasukkan dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator, ditambahkan cairan penyari. Perkolator ditutup dibiarkan selama 24 jam, kemudian keran dibuka dengan kecepatan 1 mili per menit, sehingga simplisia tetap terendam. Filtrat dipindahkan ke dalam bejana, ditutup dan dibiarkan selama 2 hari pada tempat terlindung dari cahaya. Slide selanjutnya, reflux. Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. Dasar ekstraksi yaitu dasar ekstraksi berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksikan direndam dengan cairan penyari dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap. Uap tersebut akan diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam simplisia tersebut. Demikian seterusnya. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksikan selama 4 jam. Dan ini contoh gambarnya. Selanjutnya, soklet. Soklet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadinya ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Kelebihannya yaitu pertama, pelarut yang terkondensasi akan terakumulasi dalam wadah, kontak antar pelarut dan sampel berlangsung lama. Dasar ekstraksi. Secara berkesinambungan, cairan penyari dipanaskan sampai mendidih. Uap penyari akan naik melalui pipa samping, kemudian diembunkan lagi oleh pendinginan tegak. Cairan penyari turun untuk menyari zat aktif dalam simplisia. Cairan penyari mencapai sifon, maka seluruh cairan akan turun ke labu alas bulat dan terjadi proses sirkulasi. Demikian seterusnya, sampai zat aktif yang terdapat dalam simplisia tersari seluruhnya, yang ditandai dengan jernihnya cairan yang lewat pada tabung sifon. Dan ini berikut contoh gambarnya.
Slide selanjutnya, digesti. Digesti adalah maserasi kinetik, yaitu dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50 derajat Celcius. Penyaringan dengan pelarut air sampai pada suhu 90 derajat Celcius selama waktu 15-20 menit menghasilkan ekstrak yang disebut infus. Infusa Adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air, yaitu bejana infus tercelup dalam penangas air. Mendidih. temperatur berukuran 96-98 derajat Celcius. Selama waktu tertentu, yaitu 15-20 menit. Dekokta. Dekokta adalah infus pada waktu yang lebih lama, kurang lebih 30 menit, dan temperatur sampai titik didih air, yaitu penyaringan dengan pelarut air pada titik didih air 100 derajat Celcius pada waktu yang lebih lama dari 20 menit menghasilkan ekstrak yang disebut dekok. Destilasi uap. Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa yang mudah menguap, yaitu minyak atsiri dari bahan dengan uap air, berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa dengan fase uap air dari kettle secara kontinu sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap. Kondensasi fase uap yaitu campuran senyawa mudah menguap ikut terdestilasi menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. Destilasi uap. Bahan tidak tercelup ke air yang mendidih, namun dilewati uap air sehingga senyawa mudah menguap ikut terdestilasi. Destilasi uap dan air. Bahan bercampur sempurna atau sebagian dengan air mendidih. Senyawa mudah menguap tetap terdestilasi secara terus-menerus. Dan ini contoh-contoh gambarnya. Ekstraksi ultrasonik. Ekstraksi ultrasonik adalah getaran ultrasonik lebih dari 20.000 Hz memberikan efek pada proses ekstraksi dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan cavitation sebagai stres dinamik, serta menimbulkan praksi interfase. Ekstraksi energi listrik. Ekstraksi energi listrik adalah energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet, serta elektrik discharges yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan menyebarkan gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.